semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review singkat dari pertemuan pertama hingga penilaian tengah semester untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Deviani Laura Mangilomi. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang cukup muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang-orang yang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik, seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemikiran serta penilaian yang demikian itu, orang kemudian meningkat pada filsafat kemasyarakatan, di mana orang yang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diingini atau yang ideal. Dengan demikian, timbullah perumusan-perumusan, nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa. Beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Berbeda di Eropa, sosiologi di Amerika Serikat dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial manusia dan sebagai pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang timbul oleh kejahatan, kelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik peperangan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Auguste Comte, seorang ahli filsafat Prancis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Nama-nama seperti Auguste Comte yang berasal dari Prancis, Herbert Spencer yang berasal dari Inggris, Karl Marx yang berasal dari Jerman, dan Max Weber yang berasal dari Jerman juga. Kemudian Lester F. Ward yang berasal dari Amerika Serikat, dan beberapa nama lainnya yang terkemuka dalam perkembangan sosiologi di benua Eropa dan Amerika. Dari Eropa, ilmu sosiologi kemudian menyebar ke benua dan negara-negara lainnya seperti Indonesia. Ilmu pengetahuan dan sosiologi, ilmu sosial dan sosiologi. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang terdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang kedua sosiologi bersifat teoritis, yang ketiga sosiologi bersifat kumulatif, dan yang keempat sosiologi bersifat non-etnis. Manfaat-manfaat ilmu sosial dan hubungan antara ilmu-ilmu sosial dan dengan sosiologi yaitu yang pertama adanya suatu terminologi umum, yang kedua suatu teknik penelitian terhadap organisasi-organisasi, yang ketiga suatu pendekatan sintesis yang menyediakan analisis fragmentaris dalam rangka hubungan internal antara bagian-bagian yang tidak dapat diteliti di luar konteks yang menyerang. Yang keempat, suatu sudut pandang yang kemungkinan dapat dianalisis. Yang kelima, penelitian yang lebih banyak tertuju pada hubungan dari bagian-bagian dengan tekanan pada proses dan sebuah kemungkinan terjadinya perubahan. Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Definisi sosiologi menurut para ahli sebagai berikut. Petrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari yang pertama hubungan dan pengaruh timbal balik aneka macam gejala-gejala sosial, yang kedua hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial, yang ketiga ciri-ciri semua jenis gejala-gejala sosial. Soucek dan Warren mengemukakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompoknya, sedangkan J. A. Van Dorn dan C. J. Lamer berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur
struktur, dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat langsung. Somarjan dan Sulaiman Somardi mengatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Sosiologi dari sudut sifat-sifat hakikatnya adalah: yang pertama, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan kerohanian. Yang kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi disiplin yang kategoris. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu yang murni dan bukan merupakan ilmu terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Masyarakat mencakup beberapa unsur. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Metode-metode dalam sosiologi. Sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga digunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Metode-metode yang digunakan dalam sosiologi yaitu metode kualitatif, metode historis, metode komparatif, metode studi kasus, metode kuantitatif. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Perkembangan sosiologi di Indonesia dimulai dengan adanya ciri-ciri bahwa pada mulanya sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu belaka bagi ilmu-ilmu lainnya. Dengan kata lain, sosiologi pada waktu itu belum dianggap cukup penting dan cukup dewasa untuk dipelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan. Terlepas dari ilmu pengetahuan, dengan timbulnya perguruan-perguruan tinggi dan kesadaran-kesadaran bahwa sosiologi merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang sedang berkembang ini, maka sosiologi menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah beberapa universitas. Kedua, pada bab yang kedua, proses sosial dan interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat-syarat seperti: yang pertama, adanya kontak sosial; yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antara orang per orang, antara orang per orang dengan suatu kelompok manusia, atau sebaliknya. Yang ketiga, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, yang kedua persaingan atau competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian, yaitu konflik. Menurut Gilin dan Gilin, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya proses sosial. Yang pertama, proses yang asosiatif yang terbagi menjadi tiga, yaitu akomodasi, yang kedua asimilasi, dan yang ketiga akulturasi. Proses yang disosiatif atau proses of dissociation yang mencakup yang pertama persaingan, yang kedua persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian atau konflik. Menurut Kimball Young, bentuk-bentuk proses sosial ialah oposisi yang mencakup persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Yang kedua, kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi. Yang ketiga, diferensiasi atau differentiation menghasilkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Proses disosiatif persaingan
dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman. Bentuk-bentuk persaingan antara lain persaingan ekonomi, persaingan budaya, persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan peranan yang tertentu dalam suatu lapisan masyarakat. Yang keempat, persaingan karena perbedaan ras. Fungsi-fungsi persaingan tersebut yang pertama untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif, yang kedua sebagai jalan di mana keinginan, kepentingan, serta nilai-nilai yang ada pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan dengan sebaik-baiknya sebagai alat untuk menyaring warga golongan-golongan kaya untuk mengadakan pembagian kerja. Pada bab yang ketiga, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan antara manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki oleh bersama anggota-anggota kelompok sehingga hubungan antara mereka bertambah. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Tipe-tipe kelompok sosial. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran antara lain. Yang pertama, besar kecilnya suatu jumlah anggota. Yang kedua, derajat interaksi sosial. Yang ketiga, kepentingan dan wilayah. Yang keempat, berlangsungan suatu kepentingan. Yang kelima, derajat organisasi. Yang keenam, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial lebih luas. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari suatu kelompok sosial tertentu sekaligus. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu tadi. Hubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pola sebagai suatu kelompok sosial. Ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasi dirinya. Yang kedua, out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana tidak ada kerjasama, di mana adanya kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langsung. Yang kelima, paguyuban atau gemeinschaft dan patembayan yaitu Gesellschaft. Paguyuban atau gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan wajib yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Patembayan atau Gesellschaft adalah ikatan lahiriah yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Dia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran masyarakat. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama. Yang ketujuh, membership group dan revenge group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi kelompok anggota tertentu, sedangkan revenge group ialah kelompok yang sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilaku. Kelompok-kelompok afiliasi dan
volunteer. Kelompok observasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersama. Bentuk-bentuk kerumunan tersebut antara lain yang pertama, khalayak penonton atau pendengar yang formal atau formal audience. Yang kedua, formal ekspresif yang telah direncanakan atau planned expressive group yang merupakan bagian dari kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Yang pertama, kumpulan yang kurang menyenangkan atau inconvenient organization. Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik atau panic crowds. Yang ketiga, kerumunan penonton atau spectator crowds. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowd terbagi atas dua, yaitu kerumunan yang bertindak emosional atau acting crowds, kerumunan yang bersifat immoral atau immoral crowds. Publik merupakan suatu kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprakarsari oleh keinginan individu yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. Masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Masyarakat community merupakan istilah setempat menunjuk para bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu. Tipe-tipe masyarakat setempat dalam mengklasifikasi masyarakat setempat dapat dipergunakan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu jumlah penduduk, yang kedua luas kekayaan dan kepemilikan penduduk, yang ketiga fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat, yang keempat organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Pada bagian yang ketiga, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Dalam masyarakat modern seiring dibedakan antara masyarakat pedesaan atau rural community dengan masyarakat perkotaan atau urban community. Perbedaan mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sedangkan masyarakat perkotaan memiliki jumlah penduduk yang tidak tentu dan interaksi sosialnya cenderung kurang lebih erat karena lebih mementingkan pekerjaan daripada interaksi sosial. Kelompok-kelompok kecil atau small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri dari berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial. Yang pertama, perubahan situasi keadaan di mana kelompok tadi hidup. Yang kedua, penggantian anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, perubahan yang terjadi dalam situasi dan kondisi. Pada bab yang keempat, kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dua tunggal yang tidak dapat dipisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal, culture yang berasal dari bahasa Latin yaitu colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Yang kedua, pada poin B, unsur-unsur kebudayaan. Melville J. Herkovitz mengajukan 4 unsur pokok kebudayaannya, yaitu yang pertama alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, yang keempat kekuasaan politik. Sedangkan Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut: sistem norma yang kerja sama antar para anggota lainnya, yang kedua organisasi ekonomi, yang ketiga alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, yang keempat organisasi kekuatan.
pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yang kedua mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem pengetahuan. Sifat hakikat kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendasarinya suatu generasi tertentu. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan yang bersifat kewajiban. Yang keempat, pada poin D ini gerak budaya. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan itu dengan lambat tahun diterima dan diolah ke dalam masyarakat tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Pada bab yang kelima, lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dasar-dasar yang mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pada poin B, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat tempat tersebut, terdapat 4 pengertian. Yang pertama, cara atau usage menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dan masyarakat. Yang kedua, kebiasaan atau folkways, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Tata krama, tata kelakukan atau mores merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat atau custom, tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gillian, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang bersangkutan. Yang kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Dari sudut perkembangannya terdapat dua tipe, cooperative institution, yaitu lembaga-lembaga yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, educated institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat terbagi juga dalam keduanya, yaitu basic institution yang dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institution dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Yang ketiga, perbedaan dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe, yaitu appropriate social institution adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Yang kedua, unsanctioned institution
institution yang merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walaupun masyarakat kadang-kadang berhasil memberantasnya. Dari sudut penyebarannya terbagi juga menjadi dua, yaitu general institution dan restricted institution. Dari sudut fungsinya terbagi juga di dalam dua tipe, yang pertama operative institution, yang kedua regulative institution. Cara-cara mempelajari lembaga masyarakat. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga masyarakatan dapat dirinci ke dalam analisis secara historis, analisis komparatif, analisis fungsional, conformity dan deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial ada conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Pada bab yang ke-6, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem lapisan masyarakat. Itu. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Kedua, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya, yaitu dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri, tetapi ada pula dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya terdapat beberapa ini. Pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification, dan dapat pula terbuka atau open social stratification yang bersifat tertutup, tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas, ke bawah, ataupun ke kiri dan ke kanan. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota tersebut adalah kelahiran. Yang keempat, kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional. Pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggota. Yang kedua, kebudayaan yang sama. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang. Yang kelima, batas-batas tegas bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Yang keenam, antagonisme. Pada poin dasar lapisan masyarakat, ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan masyarakat ke dalam lapisan yaitu ukuran kekayaan atau material, yang kedua ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limited, karena masih ada ukuran-ukuran yang lain yang dapat digunakan. Unsur-unsur lapisan masyarakat, hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu ascribed status dan achieved status. Peranan atau role. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu
individu dalam masyarakat penting karena adanya peranan-peranan tertentu yang harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Yang kedua, peranan tersebut ideologinya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Yang ketiga, dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Yang keempat, apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang sesuai. Lapisan yang sengaja disusun Chester F. Barnett membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Tetapi dikatakan olehnya bahwa faktor yang terhadap dalam masyarakat itu mempunyai hubungan yang baik dengan reaksi dalam masyarakat. Mobilitas sosial atau social mobility. Gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam sosial yaitu faktor tertentu yang mengatur tujuan penelitian atau gerakan sosial merupakan gerak untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Gerak sosial vertikal perlunya sistem masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Bab yang ketujuh, kekuasaan wewenang dan kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berdasarkan manusia. Sosiologi tidak dapat memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik ataupun buruk. Hakikat kekuasaan dan substansi kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak secara langsung untuk mempengaruhi tindakan-tindakan. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemampuan-kemampuannya sendiri. Unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Kekuasaan dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antar kelompok mempunyai perbedaan unsur pokok yaitu rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Apabila dilihat dalam masyarakat, maka kekuasaan dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu yaitu saluran militer, ekonomi, politik, dan tradisi. Namun apabila ditelah maka ada kemungkinan sebagai kekuasaan yang sah dengan kekerasan, kekuasaan yang sah tanpa kekerasan, sah dengan kekerasan, kekuasaan yang tidak sah tanpa kekerasan. Kepemimpinan atau leadership umumnya kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh kepemimpinan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.